Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gesken Ken. Saya di sini akan menjelaskan persamaan Euler Lagrangian. Di kelompok saya ada Gesken Ken dengan NIM 2280230029 dan Putri Astrid Pelgisa NIM-nya 2280230037. Kasus yang pertama akan dijelaskan oleh saya. Pada kasus ini, pada sistem adut, dua benda bermassa M1 dan M2 dihubungkan oleh tali sepanjang L yang dipasang melalui katrolingan. Masa katrol diabaikan, tentukan kecepatan relatif Q double dot dari sistem tersebut. Nah, pertama kita tentukan komponen panjang talinya dulu, si L. Kan kita tulis L sama dengan Q1 itu ini tambah Q2 itu yang ini ditambah 1 per pi R. Nah, itu yang ini ya. Nah, terus Q2 nya kita keluarin. Nah, jadi L nya masuk. Nah, jadi minus. Nah, terus yang ini tuh pindah posisi, L nya jadi ke belakang ke sini. Nah, jadi plus L nya dikurangi 1/2 pi R. Nah, ini tuh disebut dengan konstanta. Nah, karena itu ditulis sebagai C. Q2 sama dengan min Q1 tambah C. Nah, kita turunin lagi bisa menjadi Q.2 sama dengan min Q.1. Nah, untuk meninjau nilai K-nya, K sama dengan K benda 1 ditambah K benda 2. Nah, di sini kita tulis benda satunya 1/2 M1 V1 kuadrat ditambah 1/2 M2 V2 kuadrat. Nah, V1 kuadrat ini bisa diturunkan menjadi Q.1 kuadrat. Nah, ini juga diturunkan menjadi Q.2 kuadrat. Nah, kita substitusi nilai Q2 yang ini nih. Q.2 yang ini kita substitusi, ternyata ini kan ternyata. Nah, ternyata Q.2 sama dengan Q.1. Nah, kita masukin aja di sini. Nah, karena sama, ya udah kita tulisnya 1/2 dalam kurung M1 tambah M2 Q.1 kuadrat. Nah, kita sekarang meninjau nilai U-nya. U benda 1 ditambah U benda 2. Benda satunya 0, benda 2-nya M2 G Q2. Nah, kita substitusi nilai Q2-nya yang ini. Yang ini kita substitusi. Kan jadi kali silang ya di sini nih, jadi kali silang, makanya U sama dengan M2 G Q1 dikurangi M2 G C. Nah, kita masuk ke persamaan Lagrange-nya. Persamaan Lagrange L sama dengan K dikurangi U. Nah, yang tadi dimasukin ya, persamaan yang tadi yang ini sama yang ini dimasukin. Nah, kita langsung penyelesaian Euler Lagrange-nya. Nah, di sini kita ke persamaannya itu do Q1 dari L sama dengan D per DT do Q.1 dari L. Jadi suku kirinya yang ini dulu ya, suku kirinya. Nah, ini kan yang ini. Nah, kita masukin persamaannya. Nah, di sini itu karena nggak ada Q1 makanya 0. Nah, kalau di sini juga nggak ada Q1 kan, ya hasilnya 0 juga. Nah, kalau ini kan ada Q1, makanya kita ngambil yang ini. Nah, di sini karena ini adalah Q1 ya, jadi Q1 ini hilang, jadi hasilnya sama dengan min M2G. Nah, untuk suku kanan, kan suku kanan yang ini ya. Nah, suku kanan itu kita masukin lagi nih, masukin yang tadi, persamaan yang tadi ya kan. Nah, sama, kalau misalnya nggak ada ya udah hasilnya 0. Nah, tapi ini ada kan yang di sini. Oke, kita pakai yang sini. Nah, kita masukin nih ke bawah nih, D per D T dalam kurung M1 tambah M2 Q.1. Nah, kenapa hilang ininya? Nah, ini tuh dicoret ya, akar 2-nya si kuadrat 2-nya sama 1/2 nya dicoret. Nih, dicoret. Dua ini ya udah, akhirnya ini jadi hilang dan ini juga jadi hilang kuadratnya. Jadi sama dengan ini karena diturunin ya. Jadi hasilnya M1 tambah M2 Q double dot 1. Jadi ini double dot. Nah, terus kita masukin suku kirinya yang ini, suku kanannya yang ini. Jadi hasilnya
min M2G sama dengan dalam kurung M1 tambah M2 Q double dot 1. Nah, kita keluarin nih Q double dot satunya, jadi sama dengan min M2G per dalam kurung M1 tambah M2. Sekian dari saya. Akan dilanjut kasus kedua oleh Putri Astrid Palisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Astrid Palisa dengan NIM 2280230037. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus 2, yaitu menggunakan penyelesaian Euler-Lagrange. Nah, di sini kita lihat ada sebuah benda bermasa M yang tergantung pada seutas tali. Nah, tali ini itu tidak hanya lewat begitu saja. Nah, tetapi tali ini itu dililitkan terhadap katrol yang dapat berputar. Nah, artinya ketika benda ini turun, maka katrolnya juga dapat berputar. Nah, pertanyaannya, berapa percepatan Q double dot ketika dari benda ini saat dia jatuh? Jadi tentukan percepatan Q double dot-nya dari benda tersebut seperti itu. Mari kita pecahkan satu-satu. Kita mulai dari energi kinetik sistemnya. Nah, energi kinetik sistem. Di sini ada dua buah benda yang bergerak pada sistem ini. Nah, pertama itu ada benda bermasa yang turun ke bawah, yang bergerak turun. Dan yang kedua yaitu katrol yang berputar akibat tarikan dari tali. Nah, jadi energi kinetik total dari sistem adalah gabungan dari gerakan lurus si massa atau setengah mq dot, nah, dan gerakan rotasi katrol atau setengah setengah i i per setengah i omega kuadrat. Maaf, ini adalah i ya. Akan saya perbaiki. Ini adalah i, bukan L, tapi i. Nah, lanjut. Dan karena katrol itu berputar akibat tali yang bergerak, maka omega ini itu menjadi Q dot per Q dot kuadrat per R kuadrat. Nah, sehingga energi kinetik total sistemnya itu adalah setengah M plus I per R kuadrat dikali Q dot kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan tinjau atau kita cari nilai U atau energi potensial sistemnya. Nah, karena benda turun, maka kita akan memakai energi potensial gravitasi. Nah, sehingga U sama dengan minus mgq. Nah, selanjutnya kita akan gunakan persamaan Lagrange, yaitu L sama dengan K dikurangi U, yaitu K energi kinetik dikurangi dengan U energi potensialnya yang tadi. Kita masukkan angkanya, L sama dengan setengah M plus I per R kuadrat, Q dot kuadrat, dikurangi minus mgq. Lalu kita selesaikan menggunakan persamaan Euler-Lagrange. Itu ada dodoki L sama dengan DDT dodoki dot L. Nah, pada suku kiri, kita tinjau pada suku kiri, itu ada dodoki 1L sama dengan do setengah M plus I per R kuadrat dikali Q dot kuadrat dikurangi minus mgq per doki sama dengan mg. Nah, kita lihat yang dicetak kuning di sini itu tuh nilainya 0. Kenapa nilainya 0? Karena di sini tidak ada komponen Q1 di dalam sini. Di sini hanya ada Q dot kuadrat saja, tidak ada Q1, sehingga nilainya 0. Nah, lalu pada suku kanan kita lihat di sini ada DDT do do Q dot L sama dengan DDT do setengah M plus I per R kuadrat kali Q dot kuadrat dikurangi minus mgq per Q dot. Nah, sama dengan DDT M plus I per R kuadrat Q dot. Nah, sehingga hasilnya menjadi M plus I per R kuadrat Q double dot. Nah, lanjut pada suku kiri dan kanan, yaitu
yang ini kita masukkan ke dalam sini menjadi mg sama dengan m plus i per r kuadrat Q double dot. Nah, lalu kita pindah ruaskan Q double dot tersebut sehingga Q double dot sama dengan mg per m plus i per r kuadrat. Nah, sehingga yang kita cari tadi yaitu Q double dot, percepatan Q double dot saat benda eh, saat benda jatuh, saat itu hasilnya Q double dot dari benda saat dia jatuh, itu hasilnya Q double dot sama dengan mg per m plus i per r kuadrat. Seperti itu, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.